Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi mana Allah mematikan kita sejenak, mudah-mudahan kehadiran kita dan berkumpul kita di tempat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga semua kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hari pada kesempatan ini akan mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jelaskan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari satu atau dua ayat, kemudian dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya ambil di kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid Syarah Fadilatul Kitab Tauhid Syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkaitan dengan bab yang beliau tulis, ya, bab qauluhu taala apa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul khasirun. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 99. Dalam bab ini Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwa ayat ini mencakup ada dua poin yang akan beliau rahimahullah taala jelaskan. Yang pertama, wahada babu ishtamala ala mawdi'ain, ada dua pokok bahasan yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini. Yang pertama, al-awwal al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watsani al-qunutu min rahmatillah, jadi berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Wastadalla al-mu'allifu lil awwali bi qouli ta'ala afa aminu. Jadi Syekh rahimahullah taala menjadikan ayat yang pertama ini sebagai dalil terkait tentang al-amnu min makrillah. Jadi orang-orang yang merasa aman dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya ketika melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepadanya berbagai macam nikmatnya kepada dia. Nah, yang dimaksud di sini adalah ahlul qura di sini, yaitu suatu negeri, ya. Karena hal ini berkaitan dengan ayat yang menjelaskan sebelumnya, yaitu di surat Al-A'raf ayat ke-97 dan 98, ya. Apa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Ya, apakah manusia itu merasa aman, ya, atau ahlul qura di sini adalah negeri merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur. Jadi apakah mereka merasa aman ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan
azabnya atau siksanya kepada mereka di saat mereka sedang tidur. Kemudian ayat 198, apa amin ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sementara naik ketika mereka sedang bermain. Maka poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam ayat ini di ayat 9, apa amin makrullah fala ya'manu makrullah illa qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak diduga-duga, tidak merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Hari ini mungkin sering kita dengar barangkali atau kita menyaksikan beberapa musibah atau kejadian yang Allah timpakan kepada suatu negeri di mana mereka dalam posisi sedang tidur atau di saat mereka asik dengan aktivitas kegiatan dunianya yang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa naimun yadullu ala kamalil amni li'annahum fi biladihim. Nah, kenapa dikatakan ketika mereka tidur bahwa naimun? Ketika orang tidur berarti mereka merasa aman dan dia berada di negerinya atau di rumahnya sendiri, sehingga dia merasa aman ketika dia tidur. Tapi kita tidak tahu kalau musibah dan azab Allah sudah datang tiba-tiba. Wa annal khaif la yanam. Karena ketika seseorang yang khawatir atau takut atau dia tidak merasa aman, maka dia tidak tidur. Jadi dia tidak merasa aman dan dia tidak tidur dengan tenang. Tetapi kalau ketika dia sedang tidur, naimun, maka posisinya dia dalam keadaan sedang aman, merasa aman dari hal-hal yang akan mengganggunya. Wa qawluhu duha wa hum ya'lamun. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah mengatakan juga di saat waktu duha, ya. Ya dulu ayatun ala kamalil amni war rakhai wa adamil dhaiki. Sama. Kondisinya adalah ketika di saat itu juga mereka merasa aman. Kemudian tidak ada hal yang menyulitkan mereka. Li'annahu law kana indahum dhaikun fil 'aishi la dhahabu yatlubuna rizqa wal 'aisa wa saru fid duha. Jadi kalau seandainya mereka merasa sempit atau tidak aman, maka mereka pasti akan keluar untuk mencari penghidupan. Ya, mereka tidak bermain di saat itu. Wa istifhamatu huna kulluha lil inkari wa ta'ajjub min hali haula'i wa hum naimuna wa fi rabbi wa muqimuna ala ma'asi Allah ta'ala wa ala al-wahdi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata di sini adalah pertanyaan, ya. Apakah min ahlul qura? Apakah mereka merasa aman? Nah, pertanyaan ini sebenarnya bermakna adalah ingkar. Jadi pengingkaran sebenarnya, bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tapi adalah pengingkaran kepada orang-orang yang merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum fil laili nawmun wa fil nahari naibun. Maka mereka di waktu malam hari mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka bergelut dengan dosa dan maksiat. Begitu pula dengan di siang hari ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa bayyana Allahu azza wa jalla anna hadza min makrihi bihim. Maka ini merupakan sisaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau makar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang merasa aman di malam hari ataupun merasa aman di siang hari dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aminu makrallahi tsumma khatama ayat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Faladhi yamanullahu alaihi bin ni'ami warrabbi wa
wattarafi wa huwa muqimun ala ma'siyatihi yadhunnu annahu rabihun wa huwa fil haqiqati khasirun. Maka ketika orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Kemudian dengan nikmat tersebut justru mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Kemudian mereka merasa yadunnu annahu rabbihum. Mereka merasa bahwa dalam kondisi itu mereka telah mendapatkan nikmat dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mendapatkan nikmat tapi dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan malah dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa huwa fil haqiqati khasirun. Akan tetapi dalam posisi itu dia sesungguhnya berada dalam kerugian, bukan berada dalam keberuntungan dari nikmat yang Allah berikan. Itu istilahnya adalah istidraj. Ya. Jadi mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, ya, justru mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia tidak merasa bahwa di saat itu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza an'ama Allahu 'alaika min kulli nahiyatin, maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu dari segala sisi, at'amaka min ju'in, Allah memberimu makan ketika engkau lapar, wa amanaka min khaufin, kemudian Allah memberikan keamanan kepadamu dari rasa takut, wa kisa'a min ura, dan juga Allah memberikan pakaian, ya, di saat engkau telanjang atau tidak memiliki pakaian. Fala tadhunnu annaka rabihun, maka janganlah engkau merasa di saat itu engkau berada dalam kondisi keberuntungan. Wa anta muqimun ala ma'siyatillah, akan tapi justru engkau berada di dalam posisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Bal anta khasirun, pada sesungguhnya engkau ada dalam kondisi merugi. Li'anna hadza min makrillahi bika, karena ini merupakan tipu daya atau makar dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi ketika suatu negeri yang merasa aman dari sisa Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan. Dan itu sudah banyak kisah dari para Nabi dan Rasul alaihi wassalam ketika negerinya dilimpahkan berbagai macam nikmat kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tetapi justru mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, illa al-qawmul khasirun, al-istithna'u lil hasar, wa dzalika li anna ma qablahu muqarrabun lahu wal qawmu fa'al wal khasiruna sifatun. Jadi pengecualian di sini adalah orang-orang yang merugi, yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di saat ia merasa bahwa dirinya telah mendapatkan keberuntungan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru dia berada di dalam posisi bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada timbul pertanyaan. Fa inqila kaifa yusufullahu bil makri ma anna dhahiru annahu madmumun. Ya. Kenapa sehingga di ayat ini dijelaskan sebagai makar atau dari Allah Subhanahu wa taala, padahal secara zahirnya annahu madmum, sesuatu yang tercela. Jadi ketika makar Allah, sebuah makar atau tiba itu adalah sesuatu yang tercela, ya. Kira innal makra fi mahallihi mahmudun yadullu ala quwwati al-makir. Sesungguhnya pada hakikatnya makar itu adalah menunjukkan pada
hal yang baik, yaitu kekuatan dari pelakunya. Berarti kalau makrullah berarti makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makar orang-orang kafir berarti pelakunya adalah orang kafir. Wa annahu ghalibun ala khasmihi wa lidzalika la yusifullahu bihi ala al-itlaq, ya. Maka ini tidak dinisbatkan atau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bal yajuzu an taqula innallaha makir. Tetapi tidak boleh kita menyebutkan bahwa Allah itu adalah pelakunya, ya. Karena sesungguhnya maksiat ataupun dosa atau musibah yang terjadi kepada seorang hamba itu adalah akibat dari perbuatan hamba itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma tadhkuru hadhihi sifatu fi maqami takunu fihi madahan min qauli ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah. Sama ya di ayat ketika orang-orang kafir ini membuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka atau di wilayah mereka. Tapi jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama adalah al-hadru bin ni'ami allati yaj'aluha Allah ta'ala lil 'abdi li'alla takuna istidrajan. Jadi poin yang pertama atau faedah yang pertama yang bisa diambil dari ayat ini adalah seseorang al-hadar itu merasa perlu berhati-hati dari sekian nikmat yang Allah telah kurniakan kepada seorang hamba, li'alla takuna istirajan, agar jangan sampai nikmat itu masuk dalam kategori sebagai istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya diberikan di dunia saja, ya, artinya dipercepat nikmat yang Allah akan berikan kepadanya dan di akhirat nanti dia tidak dapat. Nah, tentu ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala haruslah dijadikan sebagai ladang untuk taat dan beramal soleh, menjadi bekal yang akan dia terima atau akan yang dia peroleh di akhirat, bukan dalam hal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullu ni'matin falillahi 'alaika wazifatun syukruha. Karena segala nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, hendaknya seorang hamba itu memiliki kewajiban, yaitu apa? Syukruha, yaitu bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Ya, sebagaimana banyak ya ayat yang menjelaskan ketika seseorang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wahiyal qiyamu bi ta'atil mun'im, yaitu dengan menjalankan segala perintah yang telah Allah karuniakan, yaitu al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Maka harus kita lakukan atau harus kita jalankan di dalam kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam taqum biha ma'a tawaffurin ni'am. Nah, ketika seseorang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah telah karuniakan kepada dirinya, fa'alam anna hadza min makrillah. Maka ketahuilah ini adalah dari makar atau diberi Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya dia merasa aman. Tidak sholat ini, tapi rezeki tetap lancar. Ya. Tidak menjalankan perintah Allah, tetapi keluarga sehat dan seterusnya. Nah, jangan sampai dalam diri seorang hamba merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah telah mengaruniakan nikmat kepadanya, tetapi nikmat tersebut tidak dilakukan atau tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua atau istifadah ya dari ayat ini yang kedua adalah tahrimul amni min makrillah taala, yaitu diharapkan ya atau tidak boleh seseorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dengan dua alasan. Walidzalika liwajhain al-awwal anna jumlatan sifatul istifham dalla 'ala al-inkari wa ta'ajjub. Karena kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi itu adalah kalimat yang dalam bentuk
pertanyaan, tetapi pertanyaan adalah pengingkaran, jadi tidak membutuhkan jawaban. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai seseorang itu merasa aman dari maka dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasani qaulu ta'ala fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidaklah seseorang itu merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Karena dia sudah mendapatkan nikmat yang Allah segerakan di dunia, tetapi dia rugi karena tidak mendapatkan lagi nikmat tersebut di akhirat kelak. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada hadis ya yang berkaitan dengan pembahasan di ayat ini, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Qawlu bi hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Jadi di hadis ini dari sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang al-kaba'ir, yaitu dosa-dosa besar, ya, jamu dari kabirah. Wal muradu biha kaba'ir dzunub, yaitu dosa-dosa besar. Wa hadha su'al yadullu ala anna dzunuba tanqasimu ila saghair wa kaba'ir. Nah, lafaz atau pertanyaan seorang tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar, nah ini menunjukkan bahwa dosa itu dibagi menjadi dua, saghair wa kaba'ir. Jadi dosa kecil dan dosa besar. Wa dalla ala dzalika al-Qur'an ta'ala fi qoulihi ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ya, di ayat yang ke-31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu tidak boleh mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Artinya ketika seseorang menjauhi dosa-dosa besar, maka ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecilnya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan alladzina yajtanibuna al-itsma al-kaba'ira wal itsma wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan hal-hal perbuatan-perbuatan yang kecil. Nah, ini juga adalah sebab ketika seseorang menjauhi dosa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan yang kecil. Kemudian waqtala ulama hal hiya ma'dudatun atau mahdudatun, ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan dosa besar dan dosa kecil tadi. Apakah itu jumlahnya tidak terbatas atau mahdudatun atau jumlahnya terbatas? Qala ba'du ahli ilmi innaha ma'dudatun. Sebagian para ahli ilmi mengatakan bahwa inna sesungguhnya dosa itu adalah ma'dudatun. Ma'dudatun berbilang, artinya berarti banyak, ya. Jadi tidak terhitung. Wasara ya'udduha wa yatabba'u an-nusus al-waridatu bidzalik. Jadi banyak dalil yang menjelaskan tentang berbagai macam dosa tersebut. Wakilah dan pendapat yang lain mengatakan inna mahdudatun. Ya, jadi dosa itu adalah terbatas. Waqad haddaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala faqala kullu ma rutiba alaihi uqubatun khassatun sawa'un kanat fid dunya aw al-akhirah wa sawa'un kanat bi fawati mahbubin aw bi husuli makruhin. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa dosa besar itu adalah mahdudatun, terbatas. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah kullu ma rutiba alaihi uqubatun khassatun. Jadi setiap perbuatan yang ada balasan khususnya. Jadi sudah disebutkan kalau melakukan ini maka balasannya seperti ini. Ya. Sawa kana di dunia atau akhirat. Baik balasannya itu langsung di dunia atau nanti di akhirat, tapi disebutkan balasannya. Wasawa kana bi wadil mahbubin atau bi husuli makruhin. Atau perbuatan tersebut akan menghilangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, atau dia mendapatkan makruh, kebencian ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka ini masuk dalam kategori besar. Wa hadza awasi'un jiddan yashmalu dhunuban katsiran. Ini sangat banyak tentunya, mencakup dosa yang sangat banyak ya. Wa ba'dahu ma qalahu anna al-ma'asi ismani. Maka dari penjelasan beliau rahimahullah taala itu menunjukkan bahwa perbuatan maksiat itu ada dua kategori. Ismun nuhya anhu faqat wa lam yuzkar alaihi wa'idun. Yaitu bagian pertama adalah yang disebutkan saja wa'id. Jadi ancaman ya. Atau juga apa? Yang pertama adalah ismun nuhya anhu faqat, yang hanya dilarang saja walam yuzkar alaihi wa'idun, tetapi tidak disebutkan ancamannya. Yang hanya dijelaskan tentang perbuatannya saja, atau ini ada perbuatan yang dilarang, tapi tidak dijelaskan itu adalah ancamannya apa. Jadi hanya perbuatan tersebut dilarang. Fauqubatu hadza ta'ti bil ma'na al-'am lil uqubat. Maka ancamannya ini adalah datang atau akan muncul dalam kondisi ini adalah amat secara umum saja, al-'am, dari setiap ancaman atau balasan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ma'siyatu mukaffiratun bi fi'li ta'at. Perbuatan maksiat ini yang hanya disebutkan larangannya saja, kemudian tidak disebutkan balasannya, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus dengan dia melaksanakan bi fi'li ta'at. Jadi dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka perbuatan yang dilarang tadi kemudian dia melanggarnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak disebutkan besarnya ancaman dari perbuatan atau larangan tersebut. Kalau bertanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhana ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat lima waktu yang dilakukan dari salat pertama ke salat yang kedua, kemudian Jumat yang pertama dengan Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan pertama dengan Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna. Nah, ini menjadi sebab atau menjadi kafarat, menjadi penebus bainahunna, di antara keduanya, di antara dosa-dosa ataupun maksiat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba dari atau di antara keduanya. Tetapi dengan syarat itu dibatil kabair, selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka sholat yang kita lakukan setiap waktu, nah dosa yang dilakukan di antara satu waktu dengan waktu yang lain itu akan menjadi gugur, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba melakukan ketaatan tadi, yaitu melakukan sholat wajib lima waktu tadi, dan dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka ini masalah kategori besar tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di sini disebutnya dengan sholat lima waktu atau sholat Jumat atau
Ramadan. Ya. Bahkan diantaranya umroh itu ilal umrati. Umrah yang pertama dan umrah yang kedua. Begitu pula dengan ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang yang ketika berwudu dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosanya kecilnya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan jatuhnya tetesan air, ya, air wudu tersebut, ya. Fahadhi minas saqaina, ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qismun rutiba alaihi uqubatun khassatun. Nah, kelompok ataupun ya jenis yang kedua tadi dan dosa tersebut adalah yang sudah dijelaskan akibatnya atau ancamannya secara khusus disebutkan. Misalnya ketika ada melaknat, maka ada balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau alil ghadab, atau orang yang marah, atau orang-orang yang melakukan itu atau bau min fa'il akan diancam dengan hukuman kekal dan neraka misalnya. Nah, atau al-hadu di dunia, atau ada had di dalam berzina atau di ada hadnya di dunia sekian, ya, dicambuk sekian, maka itu sudah ada ketentuan di dalam syariat baik dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukuman tersebut. Au nafyul iman, atau ada juga ancamannya adalah menafikan atau menghilangkan keimanan dia, ya, atau dari kesempurnaan keimanannya dia lantaran dia berbuat atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asyiral ataupun yang lainnya. Pada hadhihi kabiratun takhtalifu fi maratibih. Maka ini masuk dalam kategori dosa-dosa besar, ya. Yang tentu antara satu dengan lain berbeda tingkat dosa besarnya. Ya, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2 dan seterusnya. Ya, tentu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar yang paling pertama daripada sekian dosa-dosa besar. Baik, jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya izin ini. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwa as-sa'il yang kedua sudah tadi, kemudian wasailu fi hadzal hadits innama qasduhu ma'rifatul kaba'ir yajtanibah. Jadi orang yang bertanya tadi yang dijelaskan di hadis ini, ya, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tujuan dia adalah ingin mengetahui kategori dosa-dosa besar. Agar apa? Dia yajtanibah, agar ia ingin menjauhi perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Khilafan li hal katsir minan nas al-yawm. Ya, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa berbeda dengan sebagian manusia di zaman sekarang, haitsu yas'alu liya'lam faqat. Jadi ketika sekarang banyak yang mungkin hanya bertanya tapi tidak ingin melakukannya, tidak ingin mengamalkan, hanya sekedar bertanya, ya. Walidzalika naqasat barakatu ilmihi, maka itu akan menghilangkan keberkahan daripada ilmunya, karena dia bertanya tujuannya bukan ingin mengetahui kemudian ingin melakukannya, tapi hanya sekedar bertanya. Ini ada dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Baik, kemudian di hadis yang Nabi menjelaskan ketika pertanyaan tentang dosa-dosa besar maka mengatakan asyirku billah. Bahwa anna al-murad bi asyirkul asghar wal akbar wa huwa dhahir. Jadi masuk dalam kategori ini adalah syirik besar dan juga syirik kecil. Li'anna syirkul asghar akbar min al-kaba'ir. Karena syirik besar pun dia masuk daripada kategori dosa besar. Kalau dia masuk dalam kategori syirik kecil, tapi dia masuk dalam kelompok daripada dosa besar. Qala Ibnu Mas'ud, lian ahlifa billahi kadiban ahabba ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lian ahlifa billahi kadiban,
Lebih baik saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala berdusta, itu lebih baik. Ahabba ilaihi, lebih baik dari atau lebih aku cintai min an ahlifa bi ghairihi shaliban, daripada aku bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tapi itu adalah benar. Jadi dia menghindari bentuk kesyirikan. Karena dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu masuk kategori dia berdosa, itu lebih baik daripada ia bersumpah bila bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah benar. Wa dzalika li anna sayyidatu syirki a'dhamu min sayyi'atil kadhib. Karena perbuatan maksiat ya ataupun kejelekan daripada syirik itu a'dham, lebih besar min sayyi'atil kadhib, daripada sekedar berdusta. Jadi derajat syirik itu lebih tinggi ya kesalahannya ataupun akibatnya jika dibandingkan dengan dosa daripada dia berbohong. Padahal hal kedua-duanya tidak boleh dan tidak mungkin sahabat Ibnu Mas'ud melakukan hal ini. Ya. Padahal al-anna syirka minal kabair mutlaqan. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu masuk kategori dosa besar. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika selesai perang Badar, ya, yang dimenangkan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun jumlah mereka hanya sedikit. Nah, ketika selesai perang Badar, Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwa kalian sekarang sudah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. If'alu ma syi'tum, lakukan apa saja kepada Rasulullah lakum. Allah SAW, bahwa Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kalian karena ikut dalam perang Badar. Maka sekarang lakukan apa saja kalian kehendaki. Apakah para sahabat tidak mau salat lagi? Istirahat, oh ini sudah diampuni dosanya, ngapain salat? Atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan sifat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam sampai bengkak kakinya, kemudian diingatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, betul sudah diampuni dosanya yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang dan sudah dijamin masuk surga. Nah, kenapa masih harus capek-capek untuk sholat? Maka Nabi SAW mengatakan, afala aku mu'abadah syakur, apakah tidak pantas dengan karunia nikmat Allah tersebut kepada diriku, kemudian aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kita hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Baik, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa syirku billahi yatadamman wa syirku ubudiyati wa bi uluhiyati wa bi asma'ihi wa sifatihi. Maka syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup yang para ulama dalam bagi tiga daripada tauhid, yaitu rububiyah, kemudian uluhiyah dan juga asma wa sifat. Semuanya kemungkinan terjadi dalam hal itu. Kemudian yang kedua, dosa besar yang diingat oleh Nabi SAW di hadis tadi yang ditanya oleh seorang tadi adalah al-ya'su min rohillah. Al-ya'su faqdur roja. Jadi al-ya'su di sini adalah hilangnya harapan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rohu bi fathhi ra'i qaribun min ma'na ar-rahmah. Jadi ar-rohu di sini mana bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berputus asa, ya, atau putus harapannya dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa huwa al-qurju wa tanfisu wal yasu min rohillahi min kaba'ir dhunubi li nataihi as-sayyi'ah. Jadi berputus asa atau putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam kategori kaba'ir dhunub, ya, dosa besar
besar. Kenapa? Karena efek dari itu sangat tidak baik kepada dirinya. Maka dia akan berbangkang, dia tidak mau berusaha, tidak boleh dia susah. Kemudian dia hanya berbangkang, tidak mau berusaha, ya, dan merasa ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah sangat luas, ya. Jadi ketika sudah tidak mencari suatu harapan ataupun keinginan, maka segeralah kita untuk berusaha agar mendapatkan nikmat yang Allah kurniakan begitu banyak. Kemudian yang kedua adalah al-amnu min makrillah. Dimana dijelaskan di ayat tadi, yaitu bi an yasillahi mal istirrajihi bi'niyah, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara Allah telah mengkaruniakan nikmatnya kepada dirinya. Karena Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 182 dan 103, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang kadzdzabu bi ayatina, yaitu mengingkari akan ayat kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj, ya. Kami akan mempersegerakan nikmat tersebut kepada mereka sementara mereka tidak merasa bahwa mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat tersebut, ya. Padahal Allah sedang menguji apakah dengan nikmat tersebut dia bisa sadar atau dia terjerumus dan jatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aqwalul hadits al-qasar wa laysa kadzalika li'annahuna kaba'irun ghairu hali walakin Rasulullah yujibu kulla sa'il bima yunasibu. Maka di hadis ini hanya disebutkan 3 dari dosa besar. Ini maknanya bukan berarti dosa besar hanya 3 tersebut. Tetapi ini hanya disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi lebih mengetahui jawaban yang cocok dari seorang penanya. Bisa jadi di kesempatan yang lain Nabi menjawab dengan jenis dosa besar yang lain dari seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hadis masalah yang bagian yuktina lah insan bima ya'ti bihi an-nusus syar'iyyah bima zahiru at-ta'alluq wa yahmil kullu wahidin minhum 'ala al-hali munasibati at-ta'alluq at-ta'alluq baina an-nusus asy-syar'iyyah. Maka ketika kita mendapatkan hadis-hadis atau dalil yang pada zahirnya seolah-olah bertentangan, padahal tidak. Itu adalah sesuai dengan konteks ataupun waktu di saat mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan ilmunya. Dan tentu hal yang menjadi poin dari para penjelasan ini adalah tentu yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala tadi, adalah ada 2 poin, ya. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah. Jangan sampai kita merasa aman daripada ancaman yang makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai seorang hamba yang kadang-kadang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah tidak lalai mengaruniakan nikmatnya kepada kita semua. Ini menjadi progresi bagi saya dan bagi kita semua. Yang kedua adalah al-qunutu min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah sangat luas, ya. Meliputi segala sesuatu, maka minta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak bermohon kepadanya. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengkaruniakan rahmatnya kepada kita semua agar bisa memberikan solusi tentunya kepada setiap permasalahan yang kita hadapi dari setiap cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentu semua itu adalah yang pertama, ingin Allah mensucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, Allah ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua pada hari ini, dan mudah-mudahan sebagai saudara kita yang mungkin belum sempat hadir karena sakit dan semuanya, mudah Allah sembuhkan mereka. Allah hilangkan semua hal yang menjadi sebab agar kami bisa berkumpul bersama kita di tempat ini.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kesehatan kepada kita dalam kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.